Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la yamliku alladziina yad'una min duni syafa'ah ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memanjatkan rasa syukur dan menjadi hamba yang pandai bersyukur, memuji hamba yang sadar bahwa hanya karena anugerah Allah dimaukan kita dalam sebuah keimanan untuk watabi'ur rasul, untuk dapat mengikuti risalah kerasulan, sehingga rasa syukur kita dimaukan nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, sehingga terpetakan garis dengan jelas antara hak dan yang batal menjadi sangat konkret jelas, sehingga semestinya tidak dalam keterombang-ambingan ketidakpastian dalam menjalani hidup dan kehidupan, dan menjadi gamblang dan jelas antara perilaku syariat, perilaku wadah, dan perilaku hakikat, perilaku isi. Bahwa syariat yang penekanan inti dari sebuah syariat, syara'al lakum ma wasobih, yang diwasiatkan para nabi, para rasul sebagai satu bagian dari kewahyuan, adalah an aqamuddin, menjadi orang-orang penegak agama. Sering saya sampaikan, penegak agama sudah terlanjur dalam pikiran kita makna sempit, sehingga kita kembalikan leksikalnya pada makna din, sehingga bahwa yang dikatakan an-aqamuddin, menegakkan agama, dalam pengertian menegakkan ad-din, karena ayatnya adalah an-aqimuddin. An-aqimuddin, an itu adalah menyatakan, an itu ada unsur ikhtiar, sabar, tawakal, tapi tidak ada kaitannya dengan lesan. An, dengan benar-benar nyatakan untuk menjadi penegak agama, sehingga kegiatan bisnis, kegiatan kehidupan berdunia, apapun yang dilakukan, semuanya adalah media, alat menyatukan, penyatu. An aqimuddin wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Tapi itu berat. Musuhnya bukan lawan bisnis, lawan teman persaingan, tapi musuhnya diri sendiri, untuk mengakui ke orang lain, kelebihan orang lain, mengakui kelemahan diri, kekurangan diri, sehingga belajar. Lawannya adalah ketidakjujuran, lawannya kan beratkan diri sendiri. Ingin muncul eksistensi, muncul pengakuan, pencitraan, lawannya kan diri sendiri. Itu sehingga kenapa dikatakan tatafarraqu, kaburon, itu berat. Itu berat. Untuk terus menerus di dalam ilahi, kehidupan yang dijalani itu, supaya konsisten, istiqomah dalam orientasi tujuan kembali. Syukur kita itu karena dimaukan kita nyuwun ilmu, kemudian difahamkan, disadarkan diri kita terhadap potensi yang telah Allah nugerahkan kepada dikira kita, potensi yang lahir,
dan potensi yang batin. Potensi yang lahir adalah syariat yang intinya tadi wala tatafaruqu, kemudian terkemas dalam bahasa Ar-Rahman. Kemudian potensi yang batin adalah rahmat, kasih sayang. Kasih sayang, ada kasih sayang Tuhan berada di dalam dada. Tapi itu ada satu yang lahir itu bisa matematika, ya belajar matematika dari guru matematika, belajar manajemen dari guru manajemen dan seterusnya. Kemudian yang batin adalah man laisa syekh fa syaiton syaihu. Siapa hidup di dunia tidak memiliki guru yang menjadikan supaya dapat bersaksi sebagai musyahidan. Yang kedua, menjadikan mengetahui hakikat hidup dan kehidupan, sehingga mengetahui tidak hanya yang lahir tentang kehidupan, akan tetapi mengenai yang batin, ada nilai dan makna di dalam aktivitas yang kita lakukan, dan kita mengetahui bahwa berdunia ini hanya alat atau media, bukan tujuan, tapi harus kita sungguh-sungguh menjalaninya. Kemudian sehingga hidup dalam nilai dan makna kehidupan, tidak dicengkram oleh yang tampak lahir jasadiah. Sehingga bisnis bakul, jagung bakar, ataupun menjual pesawat tidak minder, tidak malu hanya karena yang kita jual, jika kita mengetahui nilai dan makna hidup. Kemudian yang ketiga, nadhiron, supaya kita berada di dalam kebimbingan, keterbimbingan, keterarahan, mengetahui maksud dan tujuan hidup. Syahidan, basyiron, nadhiran. Syukur kita setelah mengetahui pemahaman ada potensi, maka syukur kita adalah menggunakan potensi itu. Wujudnya syukur pertama, memberdayakan potensi yang telah Allah anugerahkan. Kemudian wujud syukur yang kedua, sebenarnya ini yang lebih utama atau yang inti, adalah mengenal sebagai hak mutlak Allah, mengenal Allah, tapi terlanjur sudah salah paham, salah kaprah. Orang itu kalau melihat yang telah dianggap makrifat itu disembah, dikultusi, disujudi, hebat, dia kan sudah makrifat. Jadi pada umumnya orang itu kalau ada label, si tokoh itu, kiai itu wis makrifat, itu ketemu wedi, takut nek diwoco. Jadi kalau ada tokoh, kiai, apa dukun, kemudian dia dapat membaca yang belum kejadian, perilakumu seperti apa, masa lalumu seperti apa, bisa baca, itu nggak ada kaitannya dengan makrifat sama sekali. Makrifat nggak ada kaitannya dengan itu. Makrifat itu nggak ada kaitannya dengan kamu bisa melihat demit, melihat ndruwu, melihat medon, nggak ada kaitannya sama sekali. Hebatnya kayak apa, seandainya kowe ki waliullah, nggak ada kaitannya. Nek kowe gak roh kuwi, gak ada masalah sama sekali, karena itu nggak berkaitan, nggak ada hubungannya antara makrifatullah dengan makrifatul medon. Itu nggak ada kaitannya sama sekali. Sehingga kalau ada ingin hanya menunjukkan bahwa seseorang itu dapat melihat A, melihat B, kemudian kowe gumun, lah kowe sing dadekne luwih gumun kineh. Saya nggak gumun kepada orang yang dilihatkan, tapi saya gumun ada orang yang gumun kepada orang yang bisa melihat, yang nggak ketok. Wis sing gumun kayak banget. Kan gitu. Karena itu nggak ada kaitannya dengan keselamatan, nggak ada kaitannya dengan kemarifatan. Sayang, sejuta sayang, bahwa saat orang sudah berkategori makrifat, itu sudah
kalian angkat derajatnya dalam satu perspektif, dia makrifat. Padahal makrifat atau dalam bahasa mengenal, bahasa kita mengenal, itu hal yang lumrah dan harus dan mutlak. Kamu itu nggak punya anak saat menjadi suami istri jika tidak makrifat. Wong gendeng orang rumah tangga kuwi gak makrifat, wis to edan, mesti edan, tak jamin. Kowe wis duwe keluarga, sudah wis makrifat urung itu karo dia suami istri ketok, tapi nggak makrifat, orang saling kenal, itu pasti tukaran gitu loh ya. Tapi yang makrifat dimaksud di sini itu adalah di samping seperti tadi itu, bahwa yang dikatakan makrifat atau mengenal itu pasangan itu kan kita mengenal. Jadi makrifat itu sesuatu yang baru dimulai, kamu itu hidup. Jadi kalau katakanlah bahwa awal mula beragama itu adalah makrifat, oke? Agama itu dalam bahasa Arabnya din, ya. Ini kita konversi bahwa din itu di bahasa Indonesiakan saja, ya, bahwa awal mula din itu adalah mengenal. Din kita maknai hidup. Awal mula kehidupan itu adalah mengenal. Siapa yang tidak mengenal, maka dia tidak akan pernah dapat menjalani kehidupan. Dibalikkan begitu. Ini kehidupan. Nah, kehidupan itu di dalamnya kan banyak. Bangun tidur, kemudian mandi, sikat gigi, mbok anggap kehidupan enggak? Mbok anggap kehidupan enggak? Nek kalau enggak kamu anggap kehidupan bukan dari din, berarti kamu enggak pernah sikat gigi. Oke, kita posisikan din ya, kita posisikan agama. Kalau enggak musuhmu nanti semaput, nanti ya. Itu mesti full virus. Jadi kira-kira sing nganggo masker ngeblak itu duduk corona ababe dhewe. Jadi pada saat sikat gigi adus terus ngaisen ngising, itu adalah kehidupan. Berumah tangga kehidupan. Awal mulanya BAB itu ada kan kenal. Nek enggak kenal, wetenge mesti sakit. Kalau enggak kenal, maaf. Jadi nek mengumpamakannya ben mancep gitu ya. Upamanya enggak kenal, kamu melaku seperti bajak itu ya, melaku, ya tahu-tahu hindol-hindol gitu bokongnya. Itu mereka enggak kenal, enggak kroso. Kalau ternyata dikira angin yang keluar, ternyata cairan berampas. Itu mereka enggak kenal. Berumah tangga, awal mula berumah tangga itu mengenal. Enggak mungkin kalau enggak mengenal itu dapat berumah tangga. Sopo pasanganmu wong enggak kenal kok. Dilamar ki mergo awalnya kenal. Diijabi ki mergo awalnya kenal. Ini artinya bahwa makrifat itu hal paling rendah. Iki wis disobyo-sobyo, apa meneh sing nyobyo ora kenal blas kan begitu gitu loh ya. Mengenal itu barang awal. Jadi kadang saya berpikir sering mengkerutkan dahi. Tiang niku makrifat ya Pak Yai. Saya sering begitu. Sering ada tamu-tamu itu, wah niku pun makrifat ya Pak Yai. Jengkerut ini sesuai kan, jadi
berwiru-wiru. Kok dibanggakan piye sih? Wong marifat kok dibanggakan, itu baru awal kehidupan. Enggak marifat ya berarti enggak ada kehidupan. Awal mula hidup berumah tangga adalah marifat. Awal hidup bertuhan adalah makrifat ke Tuhan. Awal hidup berumah tangga makrifat ke pasangan. Awal mula berkopi kenal kopi. Awal mula hidup santri pomosda kenal pomosda. Makanya enek ospek. Awal itu. Jadi yang kedua apa? Bolosan, nyontek, kan gitu. Setelah makrifat kan kemudian bolos, nyontek, ngerepek, kan gitu tah? Kan sinau wangel lah itu kan. Awal mula hidup bertuhan, kenal Tuhan. Selanjutnya bolos sholat, aras-arasan berbuat baik, kan itu kan terus ya kan gitu tah. Jadi derajatnya durung bolos karo makrifat ki. Kadang kan gregetan nur karo makrifati. Konco-konco saya dulu yang santri-santri itu jangan karo makrifat itu silau ini ran jamak. Lu makrifat itu awal loh. Kedua salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW. Nabi salawat dan salam kepada Muhammad. Makna salawat salam kepada Muhammad itu, mana Muhammad itu tanda petik dari kata hamadun itu maknanya adalah cahaya terpuji. Muhammad itu adalah keterpujian, cahaya terpujinya diri Tuhan. Sehingga Muhammad itu bukan masalah fisik, bukan masalah gelas, tapi semua keberadaan Rasul itu adalah makna Muhammad. Juga disebut Isa, juga disebut Ibrahim, karena nama-nama itu bukan fisiknya. Isa maknanya tauhid, Mesias itu tugasnya, pengusap, pengurap. Ibrahim, Abraham, tugasnya Brahma, pengusap. Tugasnya adalah menunjukkan keberadaan dia supaya hati itu berada di dalam hakikat. Maka lahirlah kedua. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Syafaat itu adalah legalitas Anda sebagai umatnya Rasul. Jadi syafaat itu legalitas. Kalau kowe gak patek sinau, kalau apa adanya, mati-mati kamu kini nilainya mong telu. Itu. Matematikanya telu, fisikane loro, bahasa Indonesiane 5, kimiane minus telu. Ini kemudian ada syafaat dari ustadz kamu. Syafaat itu akan dimunculkan apa? Ustadzmu melihat ndelok absennya, jamaah, koneksi, komunikasi, peduli dengan teman apa tidak. Nah, ini kemudian dikai syafaat, kemudian dinaikkan menjadi SKM 75. Jadi nilai 75 itu adalah hasil syafaat, bukan hasil murni dari kamu. Hasil ujian itu hasil syafaat. Dan yang memperoleh syafaat hanya jika telah terdaftar menjadi santri pomosda. Kowe aja melu-melu, ya katakanlah demikian.
pengen entuk syafaat. Ya Allah, saya beri syafaat. Ustadz, saya beri syafaat. Jaki nangis-nangis njaluk syafaat begini ustadz. Ora bakal dikei daftar janda. Duduk santri pemuda kon njaluk syafaat. Kok njaluk nilai 75. Sing digi nilai apa enggak terdaftar, enggak mau tahu mlebu kelas. Ora kena diarani bolos, memang enggak daftar kok. Bolos ki mergo wis daftar. Paham? Nanti wala yamlikul ladhiyat min duni syafa'ah. Seseorang itu tidak akan memperoleh syafaat, pertolongan, perlindungan, dinaikkan, diangkat jika dia tidak dalam man syahida. Jika seseorang itu syahida itu fi'il masa lalu, bentuk past tense, bentuk masa lalu. Jadi bentuk masa lalu terus berlangsung. Yang boleh ngopi sing wis tahu biyen rasane kopi, yang gitu. Itu bentuk masa lalu. Yang boleh ngopi ini ke depan yang telah tahu kopi. Yang dapat syafaat yang telah daftar, yang telah menyaksikan. Man syahida bil haq, yang telah menyaksikan bil haq itu daftar, terekam jejaknya dan seterusnya. Jadi telah menyaksikan keberadaan hakikat dirinya dan hakikat kehidupan dari yang berhak wenang dan sah. Wahum ya'lamun, dan mereka ini ya'lamun itu beda dengan amalun ya. Saya tak terjemahkan apa adanya saja. Wahum ya'lamun. Ini masalahnya tuh terjemahnya itu bukan terjemah sih, tafsir kira-kira. Jadi pada saat man syahida bil haq wahum ya'lamun, yakni mereka yang telah menyaksikan keberadaan hakikat, sadar dalam hakikat, sadar sebagai diri, dan mereka ini duwe ilmu mengenal Tuhan untuk melakukan sesuatu dan tinggal ilmu nih, itulah. Karena ada ya di depan mundur ya. Saat tindakan keyakinan berangkat dari anggapan apa yang dianggap itu yang dipercaya kemudian diyakini. Selanjutnya yang diyakini itu diketok tularkan supaya dapat disepakati sebagai kebenaran anggapan, sehingga berharap menjadi kebenaran keyakinan, sehingga menjadi sebagai kebenaran hasil kesepakatan, dan itu yang dianggap benar dan kemudian diimani, perwujudan dari keimanan kesepakatan, kemudian mati-matian dipertahankan, dibela dan difanatiki dan dikultusi, dan itu yang dituhankan, dijadikan tujuan, ditetapkan di dalam hatinya, dijadikan tujuan, kemudian dibuat metodenya bagaimana cara untuk menuju Tuhan yang diciptakan hasil kesepakatan melalui hasil pemikiran, rekayasa dan konspirasi. Ya, kita kan butuh hati-hati mencikapi hal semacam itu. Sebab keberadaan para utusan, keberadaan kebenaran. Apa sih kebenaran Tuhan itu? Al-haqqu min rabbik, kebenaran ini itu adalah dari Tuhan, milik Tuhan, untuk Tuhan. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira. Bahwa kenapa digunakan ya ayyuhan nabi? Karena makna nabi itu, khotam itu menstempel, mengesahkan untuk memiliki ilmu kenabian, ilmu nubuah, ilmu yang membuka hakikat,
Sesungguhnya bahwa setiap utusan di muka bumi sebagai khalifah, makna khalifah itu tunggal, mufrad. Khalifah itu tunggal atau mufrad. Saudara-saudara, ya, sakbalani saudara. Khalifah itu mufrad atau tunggal, hanya satu. Nek kowe kabeh semua. All. Mampir lengkap pisan. Ngaku khalifah wi jenenge orang modar. Itu loh ya. Paham ya? Mana khalifah itu tunggal, sitok, mufrad. Jadi kemudian sehingga pada saat khalifatul fil ard, namanya khalifah itu hubungan antara wakil muwakal. Jadi antara yang diwakili, dia antara yang sebagai wakil dia kenal yang diwakili dan dia disuruh oleh yang mewakili, disuruh oleh yang dia diwakili oleh dia itu dan dapat surat tugas dari yang diwakili itu, kan gitu kalau dalam bahasa resminya formal. Itulah kenapa kemudian disebut ya Yuhan Nabi kan gitu, bukan derajat. Sungguh bahwa setiap rasul sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah fil ardi muka bumi, itu adalah menyaksikan, untuk menunjukkan supaya manusia juga menyaksikan. Kamu menuju ke Surabaya, nunut numpak mobil, enek tulisannya ke Surabaya, tujuannya kemana? Supirnya ya roh, penumpangnya ya roh. Itu namanya pemimpin yang benar, begitulah. Ikutilah gurumu, kan itu kalau Imam Al-Ghazali kan, seperti kamu orang buta yang dituntun, atau seperti pasien maka ikuti tabib atau doktermu. Tapi bukan berarti kemudian perumpamannya nggak persis seperti itu, enggak. Kalau kita hanya syukur nyomot ya kita nggak tahu apa-apa. Itu artinya bahwa kalau kita diajak menuju ke satu titik dan kita juga mengetahui titik itu sama, tapi cara metode syariatnya untuk dapat ke titik itu manuto si sopir, manuto imam nek sholat kan gitu ta. Kowe gak manut ya sing didikiri saat sholat sama, yang diingat-ingat di dalam hati sama kan gitu. Tapi caranya kan ngikuti imam sholatnya. Itu syahidah, dan ini kalimatnya masdar ya, syahidan, kata jadi benar-benar telah bersaksi dan terus bersaksi dan akan melakukan kegiatan menuju persaksian nyata. Pun yang mengikuti wa mubasiron, membuka nilai-nilai kehidupan, membuka jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari Allah, wa nadhiron, dan membimbing, mengarahkan, menuntun dalam kehidupan berdunia ini hingga tumoko, hingga sampai kepada Allah. Itu adalah semua para nabi, para rasul. Wa da'iyan ilallah bi'idhnih wa sirajan munir. Bahwa rasul itulah kebenaran. Garis besar kan begitu. Belum saatnyakah kondisi saat ini kita dihadapkan dengan situasi yang mencekam, panik, bingung, judek saat ini? Alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatul alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathra minhum fasikun. Belumkah datang saatnya satu,
orang-orang yang telah memiliki perilaku baik dalam akhlak dan adab yang benar dalam kehidupan masyarakat yang baik. Kedua, orang-orang yang telah menyatakan iman, ada keyakinan tentang iman, walaupun dalam masih iman tafsir atau kira-kira. Ketiga, belum saatnya kah orang-orang yang beriman yang telah menyaksikan keimanan untuk tunduk hati atas adanya zikir, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi, berada di dalam rasa, menyatakan makrifat secara nyata keberadaan dia, sehingga semua realita kehidupan menjadi nyata di dalam hatinya.